Assalamualaikum. Saya ingin bertanya bagaimana cara kita menyikapi keadaan di antara dua orang tua yang sudah bercerai dan saling membenci. Ketika saya ingin menemui ayah saya, ibu saya marah dan berkata bahwa saya zalim dan durhaka karena melawan larangannya. Dari sini sikap apa yang harus saya ambil? Apakah menuruti ibu saya dan memutus tali silaturahmi dengan ayah saya atau mengingkari perintah ibu saya dengan berbohong? Apakah ini termasuk dosa dan kezaliman terhadap ibu saya? Nah, ya kita perlu tahu bakti sama orang tua itu tidak mutlak. Ya. Tidak semua perintah orang tua 100% sama kita harus ditaati. Sekarang gimana ceritanya kalau orang tua antum bilang, awas kamu kalau sholat dolim kamu, durhaka. Gimana, antum mau ikuti? Enggak. Jadi berbakti sama orang tua itu ada batasnya. Kata Rasulullah SAW, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk manapun dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya durhaka sama orang tua. Ibumu memerintahkanmu untuk durhaka sama bapakmu. Sedangkan kita sama Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk berbakti kepada meskipun cerai. Paham jemaah? Apakah jika cerai bapak itu sudah bukan orang tua? Bukan. Ya, jadi mungkin di sini ya ini. Ibunya beliau yang tanya, belum tahu ilmunya. Keluarlah kata-kata seperti ini. Apakah tidak berbahaya ini? Kalau orang ini tidak tanya, dipikir anak harus taat sama ibu. Kalau tidak, anak durhaka. Tidak seperti itu. Jadi, saran anak, yang pertama, dia tidak boleh taati ibunya, karena ibunya salah di sini. Dia tidak boleh taati ibunya salah di sini. Ya, kita diperintahkan untuk menyambung tali silaturahmi yang nomor satu sama bapak, sama ibu, sama orang tua kita. Mutuskan tali silaturahmi, kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah qati'un. Tidak masuk surga orang yang mutus tali silaturahmi. Gimana kalau diputusnya sama bapaknya? Darah dagingnya dia, na'udzubillah. Ya, jadi saran anak tidak usah ditaati ibunya. Gimana caranya? Pakai siasat terserah antum. Disiasati, dirayu ibunya baik-baik. Ya. Kalau perlu, tidak usah bilang dari bapaknya, selesai. Biar tidak ribut. Dari mana? Dari luar, selesai. Jadi setiap antum pulang, dari rumahnya ketemu bapak, mampir dulu ke Indomaret, beli-beli, pulang ke rumah. Dari mana nak? Dari Indomaret. Kan tidak bohong antum. Iya kan? Iya. Jadi ini semua bisa disiasati pakai strategi. Masuk surga itu jamaah perlu strategi seperti kita ini. Perlu strategi untuk mensejahterakan diri kita di atas muka bumi ini. Mau sejahtera itu perlu apa? Strategi. Perlu kalkulator antum. Perlu ya catatan hari ini anak gagal, besok anak mau buat ini. Sama, masuk surga itu begitu. Perlu siasat, perlu strategi. Jangan mau dunia kita pakai strategi 1000 cara, surga tidak punya strategi. Ya udahlah, kalau memang sudah surga ya surga, neraka ya kita takdir. Tidak ada gitu, kita disuruh usaha sama Allah berbuat. Ya, pakai strategi. Jadi itu yang bisa anak kasih masukan. Ya, jangan ditaati ibunya kalau ibunya salah. Ya banyak zaman sekarang. Ibunya tidak ridho kalau dia tidak kerja di tempat riba. Harus di sana. Kalau tidak di sana diusir sama ibunya, gimana? Tidak masalah. Ya antum tetap berbuat baik sama ibu. Kalau antum diusir ya keluar. Jangan ditaati. Selesai. Tidak boleh taat sama makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Siapapun makhluknya tidak boleh. Mau ibu kah, mau bapak kah, tidak boleh. Bapaknya biasanya nyuruh beli anaknya rokok. Pak, nak rokok nak 1 kotak. Berani enggak antum nolak itu? Jujur. Itu uang jajan bisa di stop 2 bulan jemaah. Ya, wallahu a'lam bishawab.